Nah, mari kita lanjutkan. Jadi tadi pertanyaan saya adalah, apakah yang kita pelajari dalam hukum waris ini? Saya menjawab, Bu. Oke, silakan. Pewarisan adalah perpindahan pelekatan hak dari satu pihak ke pihak lain. Oke, terima kasih ya, Skiel. Kalau kita bicara pewarisan, sebenarnya secara sederhana kita bicara tentang apa sih? Tentang perpindahan harta kekayaan. Jadi kalau kita bicara tentang pewarisan, kita sebenarnya kita membicarakan mengenai peraturan yang mengatur harta kekayaan karena ada peristiwa meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si orang yang meninggal tersebut. Atau kalau kita mau ngomong dengan lebih sederhana, kita bisa juga bilang bahwa kalau kita bicara tentang hukum waris, kita bicara tentang hukum yang mengatur tentang apa yang seharusnya terjadi pada harta kekayaan seseorang yang ditinggalkan. Jadi ada orang yang meninggal dunia. Nah, Anda tahu, orang yang meninggal dunia itu dia meninggalkan harta kekayaan. Dia meninggalkan benda yang menjadi miliknya. Nah, kemudian apa yang harus terjadi pada benda tersebut? Siapa yang kemudian beralih memiliki benda tersebut? Berapa besarannya? Nah, itu kita bahas bersama dalam mata kuliah hukum waris. Nah, sebelum kita lanjut, kalau kita lihat di sini, hukum waris, perpindahan harta kekayaan seseorang, pemindahan harta kekayaan seseorang, apa yang terjadi terhadap benda milik seseorang, maka kemudian tadi dikatakan bahwa akibat matinya seseorang, maka mungkin muncul di dalam pertanyaan di dalam kepala Anda. Nah, tapi kakek saya waktu itu belum mati, dia udah bagi-bagi. Ibu saya dapat rumah yang di sini, om saya dapat tanah yang di sana, kemudian om saya yang satu lagi dapat rumah yang di situ. Padahal belum ada kematian, tapi kata ibu saya itu udah warisan. Nah, mungkin di kepala Anda itu ada menimbulkan pertanyaan karena yang Anda jumpai berbeda dengan tadi yang barusan kita lihat. Tadi itu pendapat-pendapat yang disampaikan Yeskial itu senada, serupa, sejenis dengan pendapat beberapa ahli di bidang perdata yang bukunya sudah banyak dirujuk, gitu. Misalnya Subukti, kemudian Wiryono, kemudian Ditlo, gitu, mengatakan perpindahan, peralihan apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah orang meninggal dunia. Kalau Anda berpikir tadi itu, nah kakek saya belum mati tapi udah bagi-bagi gitu. Terus orang tua saya, om saya, tante saya, om saya yang satu lagi bilangnya itu warisan, pembagian warisan. Nah, yang perlu Anda ingat adalah waktu kita belajar dulu di hukum perdata, Anda di pertemuan pertama, pengajar Anda pasti mengatakan bahwa keadaan hukum perdata di Indonesia itu plural, bermacam-macam. Artinya, hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu bukan hanya tunggal, tapi ada bermacam-macam. Kenapa? Karena kita mengenal hukum perdata adat. Kita mengenal hukum perdata menurut hukum Islam. Nah, kita juga mengenal hukum perdata yang berlaku secara nasional. Kita sebutnya hukum perdata barat. Ada 3 macam ini. Nah, karena waris ini merupakan bagian dari memperoleh benda, dia juga merupakan bagian dari hukum perdata. Oleh karenanya hukum waris ini juga terdiri dari 3. Waris adat, waris Islam, dan juga waris menurut hukum barat atau yang bersumber dari BW. Ada 3. Nah, yang dipraktekkan di masyarakat macam-macam. Bisa yang waris adat, bisa yang waris menurut hukum Islam, bisa juga yang waris menurut hukum barat. Nah, kalau tadi belum meninggal udah dibagi-bagi. Waris adat mengenal itu. Karena hakikatnya belum tentu atau bukan harus ada orang mati duluan baru terbuka warisan. Jadi bisa saja sudah dibagi sebelum si pewaris meninggal dunia. Tergantung adat yang mana. Kalau ada adat yang seperti itu belum meninggal tapi sudah dibagi karena hakikatnya adalah perpindahan hartanya tanpa dipersyaratkan harus ada orang yang meninggal. Kemudian nanti ketika kita membahas ini sekalian ya, kita membahas apa sih bedanya waris adat, waris Islam, waris barat. Ketika kita membahas waris barat, Anda sudah pernah tahu juga
Kalau kita ngomong waris, kita nggak akan lepas sama sekali dari hubungan hukum perkawinan. Lalu Anda tahu di hukum perkawinan dulu waktu kita bahas di perdata ada salah satu asasnya yang mengatakan bahwa prinsip yang mengatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, kedudukannya sejajar, kedudukannya sama. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah yang seperti ini berlaku juga untuk waris menurut hukum Barat? Atau gini, saya ulangi, apakah ketentuan tersebut berlaku juga untuk ketentuan dalam hukum waris? Jadi, dengan kata lain, saya ingin menanyakan bahwa apakah dalam hukum waris pria dan wanita punya kedudukan yang sama, kedudukan yang seimbang? Iya. Ya, Hana, silakan. Menurut saya itu belum tentu, Bu. Karena di waris adat dan waris Islam itu kedudukan pria itu lebih tinggi daripada kedudukan wanita. Oke. Terima kasih, Yo. Di dalam waris adat, kedudukan pria atau wanita bisa tidak sama, tergantung sistem kekerabatan yang dipakai. Nanti kita akan lihat. Tetapi prinsip yang di dalam hukum Barat, pria dan wanita punya kedudukan yang sama. Itu yang beda. Tadi ya, kalau waris adat belum tentu ada yang sudah mati. Waris Islam sudah mati. Waris Barat harus ada kematian. Kemudian kalau tentang kedudukan, kalau waris Barat, pria dan wanita itu punya kedudukan yang sama, kedudukan yang seimbang. Nah, itu adalah beberapa hal yang membedakan antara waris tadi ya, tiga macam hukum waris yang berlaku di Indonesia. Nah, tetapi yang harus Anda ingat, tapi yang menjadi pokok bahasan di dalam mata kuliah praktik hukum waris ini adalah yang waris Barat. Jadi dari 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, waris adat, waris Islam, dan waris Barat, yang kita pelajari di sini itu adalah waris Barat. Oleh karena itu, saya menekankan Anda harus punya BW. Minggu lalu maka saya katakan Anda harus punya BW karena kita akan memakai hukum waris Barat di dalam mata kuliah ini. Yang kita pelajari adalah hukum waris Barat. Sumbernya dari BW. Oleh karena itu Anda harus punya BW. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin cek dulu apakah di antara Anda semua sudah punya BW? Apakah Anda sudah menyiapkan BW? Sorry. Kalau punya, itu belum tentu Anda siapkan, ya kan? Kalau kalau cuma punya, bisa jadi BW-nya ada di pos, ada di entah di mana, tapi Anda tahu Anda punya gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah Anda sudah menyiapkan BW? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda sudah menyiapkan buku tulis? Ingat, yang kemarin saya tahu pertemuan pertama kemarin yang datang itu hanya 2/3 kelas, kalau saya nggak salah, atau malah separuh. Nah, saya minta Anda untuk menyiapkan buku tulis biasa saja, buku tulis bergaris. Fungsinya adalah untuk menulis catatan dan juga tugas dari saya. Jadi untuk kelas saya, karena Anda tahu kan kelasnya tim teaching yang 2 SKS diampu oleh dosen yang lain. Nah, untuk yang di kelas saya, saya minta Anda punya buku tulis bergaris, dan itu harus Anda siapkan. Semua catatan Anda dan semua tugas, mulai dari hari ini, harus Anda kerjakan di buku tulis yang sama. Anda nggak akan tahu kalau saya minta di pos atau saya minta di paket nanti buku tulisnya di akhir perkuliahan. Itu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, tolong siapkan buku tulis pekerjaannya semua dalam satu buku tulis. Setelah kuliah berakhir, saya punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan nilai. Jadi itu waktu yang cukup kalau saya minta Anda mengirimkan buku Anda ke tempat saya. Kalau pakai layanan itu kan ada yang 1 hari sampai. Kalau Anda pakai yang reguler aja,
itu kan 2-3 hari itu sudah bisa sampai, gitu kan? Gitu. Kalau Anda di luar Jawa, paling lama 1 minggu sudah sampai. Saya sudah pernah mencoba menerima kiriman barang dari Sulawesi pernah, dari Bali pernah, dari Kalimantan pernah. Gitu. Jadi saya tahu waktunya cukup, itu saya punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan nilai. Jadi tolong ya bukunya disiapkan. Nah, saya ingin tahu dari yang minggu lalu saya sudah minta beberapa orang yang sudah menyiapkan, tolong dijawab polling yang saya berikan. Oke, saya akan tutup 20 detik lagi. Jadi Anda punya waktunya 30 detik. Oke, silakan yang belum mengisi. Ada 6 orang yang belum mengisi pollingnya. Oke, kalau saya lihat dari polling ini, Anda bisa lihat. Kalau Anda lihat dari polling ini berarti ada 72 orang yang sudah menyiapkan BW, 97 orang sudah punya buku, kemudian ada 28% itu yang belum menyiapkan BW, 1% yang belum punya buku. Nah, tolong sekali lagi tolong itu Anda siapkan. BW-nya juga tolong Anda siapkan supaya Anda bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke materi yang tadi. Kita sudah tahu ketika kita berbicara tentang hukum waris, kita berbicara tentang waris menurut hukum barat. Itu yang akan kita bicarakan. Jadi kita kembali ke pengertian yang tadi diberikan oleh Yeskiel. Yeskiel mengatakan bahwa apa sih yang dimaksudkan dengan hukum waris? Dia bilang perpindahan. Apa tuh yang terjadi dengan harta kekayaan yang berpindah? Karena ada peristiwa kematian. Oleh karena itu, syarat utama adanya pewarisan menurut hukum barat itu harus didahului ada peristiwa apa? Kematian. Kematian, betul ya, Heskiel. Jadi ada peristiwa kematian. Oh iya, saya lupa ingatkan. Livia minta tolong dicatat yang menjawab. Jadi ini ya poin keaktifan kelas. Iya, Bu. Di catatan daftar nilai yang kemarin saya berikan ke itu toh yang saya WA ya. Kasih. Nah, apa itu tadi peristiwa yang harus terjadi terlebih dahulu? Kematian. Jadi Anda harus ingat kalau kita nanti menghitung di hukum waris barat, maka harus ada kematian terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, karena kita berbicara tentang waris barat, tanpa ada peristiwa kematian, maka tidak ada pewarisan. Itu yang harus Anda ingat, awalnya itu dulu. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau dari pengertian tadi yang diberikan oleh Yeskiel tadi, apakah yang terjadi pada harta kekayaan seseorang ketika seseorang itu meninggal dunia? Nah, dari pengertian itu saja, setidaknya Anda bisa mengambil 3 unsur dalam pewarisan. Apa saja 3 unsur itu? Yang pertama apa? 3 unsur. Berarti harus ada apa dalam peristiwa itu pewarisan? Saya mencoba menjawab. Mari Riki. Iya Bu, saya Riki. Mau coba menjawab. Ada 3 unsur, ada ahli waris, ada pewaris, sama barang yang diwariskan itu Bu. Oke, jadi ada 3 unsur yang harus ada. Pertama harus ada pewarisnya dulu. Karena kan tadi peristiwa kematian itu yang mendahului adanya pewarisan. Berarti unsur yang pertama adalah pewaris. Siapakah pewaris? Pewaris berarti dia yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu adalah pewaris. Nah, pewaris ini meninggalkan harta kepada siapa? Unsur yang kedua tadi, kalau ada pewaris, berarti unsur yang kedua tadi apa? Ahli waris. Jadi yang pertama harus ada pewaris, yang kedua harus ada ahli waris. Nah, sorry. Kalau kita bahas pewaris, cukup sederhana. Orang yang meninggal dunia. Orang yang berkedudukan sebagai orang yang meninggalkan harta. Itu adalah pewaris. Dan ketukar-tukar ya, kayaknya sederhana mungkin karena saya sudah beberapa kali ngajar hukum waris, jadi kayaknya udah, oh iya pewaris, ahli waris. Tapi ternyata dari pengalaman saya kadang mahasiswa ketukar
istilahnya, terminologinya tertukar antara pewaris itu yang siapa, ahli waris itu yang siapa. Nah, pewaris itu orang yang meninggal dunia, orang yang meninggalkan harta kekayaan. Itu adalah pewaris. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua tadi dikatakan siapa? Dia adalah ahli waris. Ahli waris berarti kalau dari pengertian tadi yang disampaikan oleh Yesus di awal, ahli waris berarti kalau kita ngomong ahli waris berarti orang yang menerima. Ahli waris adalah orang yang menerima harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Itu disebut sebagai ahli waris. Nah, siapa toh yang bisa menjadi ahli waris? Siapa menurut Anda? Saya sudah taruh video di Flexible Learning. Itu adalah video pengantar hukum waris kuliah di Fakultas Hukum tempat lain. Saya taruh di sana supaya Anda nonton duluan sebelum Anda kuliah dengan saya. Jadi Anda sudah punya gambaran apa sih sebenarnya yang kita bahas di hukum waris. Itu pengantarnya itu seperti video yang Anda lihat itu di tempat lain. Nah, kita punya versi sendiri itu untuk tambahan pengetahuan untuk Anda. Nah, dari nonton video itu mestinya Anda sudah tahu siapa yang bisa menjadi ahli waris. Keluarga saudara atau suami istri, Bu. Oke. Siapa tadi? Welman ya? Welman, kamu ngomong apa? Keluarga saudara? Keluarga saudara atau suami atau istri, Bu. Oke. Yang bisa menjadi ahli waris itu adalah keluarga saudara atau suami atau istri. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau di BW pasal 832 menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga saudara baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Oke, keluarga saudara sama itu kan keluarga saudara maupun ALK yang diakui, kemudian suami atau istri. Siapa lagi selain keluarga saudara, suami istri dan tadi tambahan dari Christine ALK yang diakui? Siapa lagi yang bisa jadi ahli waris? Negara, Bu. Yohana? Menurut saya negara, karena jika tidak ada lagi keluarga saudara, maka hartanya akan diberikan kepada negara. Oke, negara. Terus siapa lagi? Ya, Yo. Ada dilanjutin? Enggak, Bu. Udah itu aja. Udah. Jadi kalau menurut BW tadi yang dibacakan 832, yang dibacakan oleh Christine tadi, keluarga saudara, sama seperti yang disebutkan Welman. Kemudian ada ALK yang diakui, gitu. Kemudian Yohana menambahkan negara, dia bisa jadi ahli waris. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang punya ide? Siapa lagi yang bisa jadi ahli waris? Saya, Bu, menjawab. Oke, silakan Tessa. Oma, opa, atau tante dan om. Oke, itu juga saudara-saudara, ya kan? Nggak apa-apa. Opa, oma, om, tante itu masih saudara. Nanti kita akan lihat kenapa dibilang mereka saudara. Tapi itu masih keluarga saudara, itu contohnya Tessa. Yang disebutkan Tessa. Opa, oma, om, tante. Gitu. Ada lagi, siapa? Atau pertanyaannya saya lebih spesifik. Haruskah keluarga saudara? Mungkinkah keluarga tidak saudara, dia menjadi ahli waris? Atau namanya nggak saudara, kita nggak pakai keluarga. Mungkinkah orang yang tidak saudara, dia berkedudukan sebagai ahli waris? Siapa yang mau jawab? Saya coba menjawab. Saya Silakan, coba Diki. menjawab, Bu. Dari yang saya baca, anak yang diangkat menurut menurut Betul. hukum Anak itu yang bisa, Bu. diangkat secara sah. Iya, menurut hukum bisa karena posisinya itu udah sejajar dengan anak kandungnya, Bu. Oke, betul sekali Riki. Jadi nggak harus saudara, tapi dia diangkat anak secara sah. Dia diadopsi secara sah, sehingga kedudukannya menjadi sama seperti anak sah. Oke, satu kemungkinan lain. Siapa lagi yang jadi ahli waris? Ibu tiri, Bu. Michael? Ibu tiri.
Ibu tiri. Oke, itu kan istri atau suami nanti kedudukannya kan gitu. Oke, selain dari itu, siapa lagi? Mungkin orang yang disebutkan di surat wasiat si pewaris, Bu. Oh ya, betul sekali. Kalau kita bicara tentang siapa yang bisa jadi ahli waris, padahal dia nggak ada hubungan sedarah. Gitu. Selain tadi yang disampaikan oleh Ricky, itu tadi Afridia belum melengkapi. Orang yang disebutkan dalam testamen. Nah, jadi kalau Anda baca buku atau Anda mendengarkan kuliah gitu, Anda harus hati-hati. Siapa yang bisa jadi ahli waris? Memang kebanyakan menyebutkan keluarga sedarah atau suami atau istri yang hidup terlama. Tapi ingat, itu hanya bicara tentang pewarisan ab intestatum. Minggu lalu sudah kita bahas. Pewarisan ada dua macam. Yang pertama pewarisan ab intestato. Jadi pewarisan yang besaran dan siapa yang mewaris ditentukan oleh undang-undang. Ini ab intestato. Ingat ya minggu lalu. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah pewarisan testamento atau pewarisan yang didasarkan pada surat wasiat. Testamen bahasa Belandanya. Nah, kalau pewarisan yang kedua ini, maka siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besarannya ditentukan di dalam testamen. Belum tentu ada hubungan darah. Ada seseorang, dia meninggal dunia, kemudian dia ingin meninggalkan harta kekayaannya untuk para pembantu yang tinggal bersama dia. Dia mikir, anak-anak saya udah kaya semua, nggak perlu saya tinggalin gitu. Jadi di rumah ini ada 3 mobil, pembantu saya yang tidur di rumah itu ada 3, buat mereka satu-satu. Kalau nggak ditulis di testamen, pembantunya itu nggak akan dapat. Karena apa? Karena mereka bukan keluarga sedarah. Menurut ab intestato, mereka nggak akan terima warisan. Tapi saya ingin memberikan harta saya kepada pembantu saya itu. Apa yang harus saya lakukan? Bikin testamen. Bikin surat wasiat. Di surat wasiatnya itu ditulis. Mobil ini buat itu, ini buat ini, buat ini. Gitu. Itu ditulis. Jadi orang yang tidak sedarah, dia bisa menjadi ahli waris. Atas dasar testamen. Dengan dasar adanya testamen. Nah, gimana membuat testamen yang sah macam apa, gimana caranya gitu, itu akan kita lihat nanti ada subpokok bahasan tersendiri. Ingat tadi kita baru membahas mengenai siapa yang bisa berkedudukan sebagai ahli waris. Jadi Anda sudah tahu ya sekarang, ahli waris adalah orang yang menerima harta dari pewaris. Siapa yang bisa jadi ahli waris? Orang yang sedarah, suami atau istri yang hidup terlama. Kemudian ada lagi siapa tadi? Anak yang diadopsi secara sah. Kemudian ALK yang diakui. Kemudian orang yang ditentukan dalam testamen. Meskipun dia tidak punya hubungan darah, pokoknya dia ditentukan dalam testamen. Nah, itu semua dia bisa berkedudukan sebagai ahli waris. Pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat seorang yang berkedudukan sebagai ahli waris, dia tidak lagi berhak menerima warisan? Saya mau coba jawab. Ya, silakan. Bestial. Orang itu telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal. Oke, orang itu dinyatakan dia tidak patut lagi mewaris. Kenapa kok tidak patut mewaris? Karena dia mencoba membunuh pewaris. Atau dia membunuh pewaris, bukan percobaan lagi. Nah, itu dia dinyatakan tidak patut, tidak layak untuk mewaris. Jadi dia tidak bisa menerima warisan sekalipun dia disebut dalam testamen atau sekalipun dia punya hubungan darah dengan si pewaris. Nah, itu tadi yang disebutkan Yehezkiel, orang berkedudukan sebagai ahli waris, dia tidak lagi bisa menerima warisan karena suatu tindakan aktif yang negatif. Karena dia mau membunuh, karena dia mencoba membunuh misalnya. Tapi ada juga seseorang ini berkedudukan sebagai ahli waris, tapi dia kemudian diperkecualikan dalam perhitungan besaran warisan. Karena apa? Karena apa yang terjadi kira-kira? Karena ngapain dia, kok bisa dia kemudian nggak dihitung? Karena berpindah agama, Bu. Berpindah agama.
dalam hukum waris barat tidak diperhatikan dia agamanya apa. Dalam hukum waris agama tertentu misalnya, bisa saja orang yang saling mewaris itu harus yang agamanya sama. Atau dalam adat tertentu masih ada yang memegang adat yang sama. Artinya misalnya tidak menikah dengan orang yang di luar adat. Kalau menikah dengan orang yang di luar adat, maka harus ada upacara adat menjadikan orang itu sebagai anggota adat. Harus ada angkat anak secara adat. Jadi apa namanya orang yang misalnya nih, yang satu orang Batak, yang satu orang Jawa. Nah, di hukum adat Batak bisa jadi untuk bisa diakui dia masuk ke dalam klan di adat Batak itu, maka si orang Jawa ini harus diupacarain. Dia harus diangkat anak oleh salah satu kerabat, kemudian dalam upacara adat tertentu sehingga dia bisa diakui sebagai bagian dari adat. Misalnya Anda orang mana? Sumba misalnya, sama harus ada upacara adat tertentu untuk mengakui orang yang di luar adatnya. Nah, itu kemudian nanti menentukan apakah masih dihitung satu kelompok, satu klan atau enggak lagi. Ada juga agama tertentu yang mengatakan kalau warisan itu harus agamanya sama. Kalau agamanya beda, udah nggak bisa lagi mewaris. Tapi hal ini, Michael dan yang lainnya, tidak dikenal dalam hukum waris barat. Jadi hukum waris barat tidak ada pembedaan berdasarkan tadi yang kita sudah bahas jenis kelamin, nggak ada, pria atau wanita sama aja. Kemudian nggak ada juga pembedaan berdasarkan agama, gitu ya. Nah, sekarang saya ulang lagi, kita kembali ke pertanyaan saya tadi. Ahli waris bisa diperkecualikan, nggak dihitung karena tindakan aktif yang secara negatif tadi dia lakukan, dianggap nggak patut. Tadi seperti dikatakan Yeskiel, dia berusaha membunuh, lagi dihitung sebagai ahli waris. Tapi ada juga sebab yang lain. Dia tidak dihitung sebagai ahli waris. Karena apa? Karena apa kira-kira? Mau coba jawab, Bu? Silakan. Merusak surat atau merusak atau menghalang-halangi pewaris dalam membuat surat wasiat. Menghalang-halangi. Ya, sama. Tindakan aktif yang negatif. Nanti dia jadinya dianggap tidak layak lagi gitu. Yang lain, yang punya ide yang lain? Michael? Disita bank, Bu. Kenapa, Michael? Disita bank. Apa? Sorry, saya nggak bisa dengar. Harta warisannya disita bank, Bu. Harta warisannya disita bank. Oke, ini tidak menghilangkan kedudukannya sebagai ahli waris, ya kan? Nanti kita akan lihat yang dijawab oleh Michael di unsur yang ketiga ya, ketika kita membahas mengenai harta warisan. Sekarang kita balik dulu di unsur yang kedua ya, Michael, tentang kenapa seseorang sebenarnya dia ini ahli waris. Jadi fokus pada subjeknya. Sekarang kita masih ngomong subjek. Oh ini sebenarnya dia ahli waris, tapi dia tidak dihitung lagi. Karena apa kira-kira? Tadi yang pertama sudah dijawab Yeskiel, tindakan aktif yang negatif. Sekarang kita lihat, adakah tindakan aktif yang positif yang membuat dia kemudian tidak lagi dihitung? Apa kira-kira? Saya mau coba jawab lagi, Bu. Silakan. Menurut pasal 842 KUH Perdata, penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Jadi itu misal yang dapat warisan si B punya istri si C, terus mereka berdua punya anak si E. Kalau si B mati, warisan dari pihak si B yang dapat warisannya anaknya, bukan istrinya. Oke, itu kita ngomong soal penggantian tempat. Terima kasih Yeskiel, kamu sudah lebih maju satu pertemuan daripada kita. Kita ngomong soal penggantian tempat kalau itu. Nah, tapi kita belum sampai ke sana. Kita masih ke ahli waris. Orang yang bisa jadi ahli waris itu yang seperti apa? Tadi sudah kita bahas. Sekarang kita bilang, kenapa sih orang ini sebenarnya berkedudukan sebagai ahli waris, tapi kemudian dia nggak dihitung. Kenapa kira-kira? Tadi tindakan aktif yang negatif tadi ya, dia udah jawab yang pertama. Nah, sekarang kita ngomong ada nggak tindakan aktif yang positif yang membuat orang terus nggak dihitung lagi?
Harusnya dia dihitung sebagai ahli waris. Tapi karena dia melakukan ini, maka dia nggak dihitung lagi. Melakukan apa sih kira-kira? Dia nggak menuntut hak dan kewajibannya, Bu. Wilman, nggak memenuhi hak dan kewajibannya. Christine, tadi mau jawab? Kalau dalam pasal 838 yang ketiga itu dibilang mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Ya, itu sama juga Christine, sama yang disampaikan Yohana. Nah, itu aktifnya negatif juga kan? Karena dia mencegah, dia menghalang-halangi gitu kan. Itu apa namanya? Dia jadi tidak patut, tidak cakap lagi untuk melakukan warisan. Nah, saya akan kasih waktu Anda 1 menit untuk 30 detik untuk ini ya, untuk mencari jawabannya. Sorry yo, kurang dengar, bisa tolong diulang? Ahli waris menolak untuk menerima warisan. Itu satu lagi. Oke, jadi tindakan aktif yang positif itu terjadi ketika apa? Ketika si ahli waris dia menolak warisannya. Jadi yang negatif tadi, dia melakukan tindakan tapi negatif. Dia melakukan perbuatan yang membuat dia kemudian tidak dihitung sebagai ahli waris tapi secara negatif. Nah, kalau yang kedua ini, dia melakukan tindakan tapi positif. Kenapa dibilang positif? Karena atas inisiasinya sendiri, dia menolak warisan. Dia nggak melakukan tindakan yang merugikan si pewaris. Pewarisnya meninggal dunia, dia terhitung sebagai ahli waris. Lalu dia bilang, saya tidak mau menerima warisan. Saya menolak menerima warisan. Di masyarakat ada berbagai macam sebab kenapa orang menolak warisan. Apakah sering terjadi? Sering, terutama kalau terjadi perbedaan tingkat perekonomian di antara kakak adik gitu, di antara keturunan si pewaris. Misalnya apa namanya? Keturunannya 5 orang, ayah ibu sudah meninggal, yang terakhir meninggal ayahnya misalnya. Terbukalah warisan karena ada kematian. Nah, yang kayak gini masuk ke golongan 1, anaknya 5, A, B, C, D, E. Kemudian anaknya yang A dan yang B ini secara perekonomian mereka jauh di atas saudara-saudaranya yang lain. Kemudian A sama B bilang, saya nggak usah aja. A sama B bilang, saya nggak usah aja. Kami nggak usah aja. Kami tidak mau menerima warisan dari orang tua. Kenapa? Karena menurut kami dari sisi harta sudah nggak memerlukan lagi gitu. Lalu dia bilang, saya minta ini aja, kalungnya mama. Saya minta misalnya ballpoint yang biasa tiap hari dipakai papa gitu. Jadi cuma hal-hal yang ada ikatan emosional misalnya gitu. Tapi tanah, rumah, mobil dia nggak mau gitu. Yang apa namanya nilainya punya nilai ekonomis dia nggak mau. Namanya dia menolak warisan. Kalau dia menolak warisan, anaknya 5, yang menolak 2, berarti ahli warisnya yang dihitung hanya tinggal 3. Sehingga seluruh harta warisannya nanti dibagi ke 3 orang itu saja. Nanti kalau Anda jumpai dalam praktek, nah saya nggak tahu, Anda kan prakteknya sama Bu Selvi ya? Anda Pak Teguh atau Bu Selvi ya? Selvi kayaknya ya. Nah, di kelasnya Bu Selvi itu lebih harusnya nanti latihan soalnya lebih complicated. Nanti akan ada varian-varian yang kayak gitu. Ini ahli warisnya anaknya 5, yang 1 menolak, yang 1 lagi menolak juga, yang 1 begini begitu itu ada di sana. Terus yang ditinggalkan hartanya begini-begini itu seharusnya nanti complicated-nya di sana. Kalau di kelas saya kita lebih banyak membicarakan soal dasarnya, soal teorinya dan hitungan-hitungan yang masih sederhana gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan saya akan kasih soal yang soalnya soal cerita. Biasanya juga saya kasih soal yang soal cerita. Nah, itu kita baru membahas 2 unsur yang harus ada di dalam pewarisan. Yang pertama adalah ada pewaris, yang kedua adalah ada ahli waris. Di kelas sebelah ada teman Anda yang menyebutkan yang 2 ini berarti kita ngomong tentang subjeknya, tentang orang. Nah, kemudian unsur yang ketiga kita ngomong objeknya, yaitu apa? Yaitu Harta warisan. Harta warisan, betul Dwi. Jadi kita bicara soal harta warisan. Di unsur yang ketiga kita bicara tentang harta warisan. Nah, pertanyaannya harta warisan itu apa? Segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Itu yang disebut harta warisan. Tapi jangan salah, ketika kita ngomong harta di sini,
Maka ini dalam konteks kalau di dalam bahasa akuntansi kita kenal dengan yang namanya aktiva dan pasiva. Anda tahu? Aktiva itu kekayaan yang positif. Pasiva itu apa? Secara singkat pasiva Anda bilang apa? Liability, kewajiban, utang. Jadi yang diwariskan segala harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Maka harta yang dimaksud ini berupa pasifa dan aktiva, berupa hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan. Oleh karenanya, si pewaris dia bisa meninggalkan apa? Apa, Philip? Utang. Utang. Oleh karena itu, karena yang dimaksudkan dengan harta itu adalah hak dan kewajiban, maka yang bisa diwariskan itu juga termasuk utang. Jadi ingat-ingat, kalau Anda sudah mau mati, ingat ya, jangan punya utang. Nanti Anda meninggalkan utang sebagai warisan. Kan kasihan ahli waris Anda ditinggalin utang, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya nih, ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan mobil. Mobil yang ditinggalkan apa? Alphard. Tapi cicilannya belum lunas. Masih ada 1 tahun lagi. Pertanyaannya, ahli warisnya, dia berkewajiban nggak? Berkewajiban nggak dia melunaskan? Meneruskan cicilannya? Wajib, Bu, wajib. Gimana, Damian? Berkewajiban, Bu. Berkewajiban. Kenapa? Karena yang diwariskan tadi adalah hak dan kewajiban. Maka ya ahli warisnya berkewajiban untuk meneruskan. Kecuali Anda sudah pakai ada perjanjian apa? Asuransi. Kan sekarang kalau Anda pinjam uang di bank, Anda bisa punya opsi. Apakah pakai asuransi atau enggak. Kalau pakai asuransi berarti ada premi tambahan yang dibayarkan. Ada juga yang preminya di awal gitu. Anda membayar di awal gitu untuk asuransinya. Jadi kalau Anda meninggal dunia, maka pihak asuransi yang akan membayarkan lunas utang Anda. Ahli warisnya enggak. Pun yang lalu, ini kejadian beneran. Anaknya belum lulus, mahasiswanya belum lulus karena kakak angkatan Anda setahun yang lalu. Tahun yang lalu ada seorang mahasiswa ambil kelas hukum waris. Kemudian selesai hukum waris, dia menemui saya. Setelah saya menerangkan yang sama seperti Anda ini, dia menemui saya. Lalu dia ingin berkonsultasi. Ayahnya baru saja meninggal dunia. Lalu dia tahu pasti kalau ayahnya itu barusan ambil pinjaman di bank 450 juta untuk tambahan modal usaha. Yang dijaminkan itu salah satu ruko yang dipakai untuk itu usahanya ayahnya itu. Nah, pinjamannya 450 juta. Kemudian saya lupa kayaknya 2 bulan setelah ambil pinjaman itu ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan atau karena apa ya? Pokoknya meninggal dunia. Si ayahnya ini meninggal dunia. Kemudian si anak ini mengatakan secara nalar kami tahu bahwa ayahnya ini habis ambil uang hutang di bank 450 juta, ruko yang dijadikan tempat usaha itu dijaminkan. Ini keluarga tahu, seluruh istrinya tahu, anak-anaknya juga tahu. Jadi secara nalar kami sudah tahu bahwa kami harus meneruskan cicilan yang hutang yang dibuat oleh ayah. Nah, tapi Bu, ketika saya ke bank, banknya itu bilang bahwa saya nggak perlu melakukan pembayaran lagi karena utangnya sudah lunas. Ketika ayah saya meninggal, kemudian utangnya itu akan sudah lunas gitu. Nah, kemudian banknya itu bilang itu karena ayah saya melakukan pinjaman dengan apa? Asuransi. Ditambah jadi perjanjian utang piutang, kemudian dia ambil juga asuransi atas pinjamannya ini. Kalau dia mati, maka pihak asuransi yang akan membayarkan ke bank. Dia membayar preminya. Sehingga keluarganya tidak ditinggali utang. Itu yang terjadi. Nah, dia tanya, memang bisa seperti itu ya Bu ya? Gitu. Apakah yang seperti itu terjadi? Karena kami nggak ingin kalau harusnya kami bayar, tapi kami nggak bayar. Gitu. Karena kami menikmati uangnya. Karena uang itu dipakai untuk
modal usaha, nambah toko satu lagi. Nah, kami nggak mau kalau harusnya kami bayar karena kami tahu itu uang itu tuh dipakai, kami pakai itu keluarga kami tahu, harusnya kami bayar. Jadi yang kayak gitu mungkin atau enggak. Saya bilang cek pinjamannya dulu, pakai asuransi, minta kopi polisnya. Memang kalau polisnya bunyinya kayak gitu, berarti ayahmu sudah membayar premi ke polis, ya memang seperti itulah asuransi bekerja. Jadi saya sih pesan ke Anda aja, nanti suatu ketika kalau Anda mau pinjam uang jangan lupa beli asuransi sekalian, bayar preminya supaya kalau Anda mati asuransi yang bayarin. Kalau Anda pakai kartu kredit, Pak ambil juga sekalian itu asuransinya supaya kalau Anda mati masih ada tagihan di kartu kredit, itu asuransi yang akan bayar, bukan keluarga Anda, bukan ahli waris Anda. Jadi Anda nggak ninggalin utang. Gitu ya, saya tahu nih, Philip udah mulai rencana. Oh iya gitu caranya gitu. Jadi nanti kredit saya akan telepon ke bank yang menerbitkan kartunya gitu, tanya udah ada asuransinya belum, kalau belum gimana caranya supaya ditempelin asuransi sekalian gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Nah, itu tadi kita bicara soal harta. Harta apa yang bisa diwariskan. Jadi nanti kalau Anda dapat soal harus dilihat juga. Baik itu soal yang saya berikan soal fiktif maupun soal yang secara nyata itu sama karena saya ambilnya juga dari kejadian nyata. Harus lihat juga, si A meninggalkan satu buah rumah, satu buah mobil, satu buah villa senilai sekian, sekian, sekian. Dan juga tagihan kartu kredit senilai 90 juta rupiah. Misalnya. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti aktivanya, harta kekayaannya, haknya harus dikurangi dulu dengan kewajibannya. Sisanya baru dibagi di antara ahli waris. Gitu ya. Nah, ini kita masuk ke tadi yang disampaikan oleh Michael. Hartanya ada, tapi nggak bisa dibagi. Kenapa? Karena disita oleh bank. Nah, kok bisa begitu? Ya bisa aja. Ada orang terkenal yang meninggal dunia di dalam tahanan. Karena apa? Karena dia dianggap merugikan keuangan negara. Nah, ketika dia meninggal, ada sejumlah asetnya yang disita oleh negara. Diambil oleh negara. Berarti udah nggak ada lagi untuk keluarganya. Aset yang disita itu sudah nggak ada lagi. Dianggap nggak ada lagi. Kemudian ada juga yang meninggalkan mobil. Ternyata mobilnya diambil oleh perusahaan pembiayaan. Kenapa? Karena dia pinjamnya pakai itu fidusia, terus dia nggak bayar. Ternyata dia sudah nggak bayar berbulan-bulan, lalu diambillah mobilnya itu. Nggak ada lagi. Jadi untuk keluarga nggak ada lagi ketika sudah diambil. Ketika pengambilan itu adalah pengambilan secara sah. Berarti sudah tidak ada lagi. Nah, sama juga seperti yang contoh Alphard tadi. Anda ditinggalin Alphard, ternyata Alphardnya itu belum lunas, ya Anda harus bayar cicilannya. Karena apa? Karena harta kekayaan yang ditinggalkan itu bisa berupa hak dan juga berupa kewajiban. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, tadi saya ada satu hal yang terlupakan ketika kita bicara tentang ahli waris. Ada satu syarat yang tadi saya lupa. Ahli waris ini harus ada ketika pewaris meninggal dunia. Jadi ahli waris ini sudah harus ada duluan sebelum si pewaris meninggal dunia. Nanti Anda jumpai di masyarakat, seringkali ada peristiwa kematian tapi tidak segera dibagi warisannya. Nah, kemudian ini menimbulkan masalah, sebenarnya bukan masalah ya, cuman lebih complicated aja jadian siapa yang jadi ahli warisnya. Gitu. Apakah si A berhak jadi ahli waris? Apakah si B adalah ahli waris? Gitu. Harus dilihat juga apakah pada saat meninggal dunia, si orang itu sudah ada atau belum. Kalau belum, dia tidak berhak menerima atau dia tidak bisa berkedudukan sebagai ahli waris. Nah, terkait dengan ini saya mau tanya, apakah Anda masih ingat kapan seorang anak dianggap ada? Kapan seorang anak dianggap ada? Kalau lupa silahkan dibuka pasal 2 BW. Siapa tadi? Ketika berada di dalam kandungan.
Yo, ketika di dalam kandungan kata Yohana, yang lain. Kapan seorang anak dianggap ada? Ricardo. Ricardo. Ya, Bu. Ya, kapan seorang anak dianggap ada, Ricardo? Pas didaftarin mungkin, Bu. Didaftarin kemana, Ricardo? Ke ini, ke kelurahan RT gitu bukan, Bu? Maksudnya sampai surat akte lahirnya ada baru dianggap anak. Bukan dianggap anak, dianggap ada. Oke, saya tanya, kalau anak yang nggak punya akta kelahiran, dia dianggap ada atau enggak? Iya, dianggap ada sih. Nah, iya, berarti bukan dong. Berarti pas lahir, Bu. Pas lahir. Oke, Iya, Dona Bu. bilang pas masih di dalam kandungan, Ricardo pas lahir. Akta kelahiran adalah bukti yang mencatat tentang peristiwa kelahiran seseorang. Nah, akta kelahiran ini menjadi penting karena di akta kelahiran ini juga tertulis siapa yang jadi ayahnya, siapa yang jadi ibunya. Nah, penting secara keperdataan. Saya bilang ini pentingnya secara keperdataan. Tapi kalau dalam eksistensi seseorang, nggak usah diperhatikan. Kenapa? Bukan salahnya dia lahirnya gimana. Bukan salahnya dia orang tuanya nggak bikinin akta kelahiran. Ya kan? Bukan salahnya dia salah satu orang tuanya nggak ditulis di akta tersebut. Jadi eksistensinya sebagai manusia nggak terefek dengan ada atau tidak adanya akta kelahiran. Jadi kalau ada salah satu di antara Anda yang merasa rendah hati karena Anda nggak punya rendah diri karena Anda nggak punya akta kelahiran, hapus-hapuslah pikiran itu. Nggak ada efek, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Eksistensi Anda sebagai manusia, sebagai pribadi, keberhargaan diri Anda sebagai pribadi dengan ada atau tidak adanya, punya atau tidak punyanya akta kelahiran. Nggak ada kaitannya juga dengan satu nama atau dua nama orang tua yang tertulis di akta kelahiran Anda. Anda sama berharganya dengan orang-orang yang lain. Nah, ini hanya terkait dengan hak keperdataan. Ini yang membuktikan peristiwa kelahiran seseorang. Kapan lahirnya? Tadi kita bicara kalau yang bisa jadi ahli waris adalah orang yang sudah lahir ketika pewarisan terbuka. Kapan toh dia lahir? Dibuktikan dengan akta kelahiran. Nah, lalu di hukum perdata Anda juga sudah tahu bahwa di sini juga tadi barusan kita bahas, nggak usah mundur jauh ke hukum perdata. Siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris? Orang yang punya hubungan darah. Nah, bagaimana membuktikan saya punya hubungan darah dengan si A yang saya sebut ayah saya? Karena dia ada di akta kelahiran. Namanya terbukti, tertera di akta kelahiran. Saya anaknya si A. Bagaimana membuktikan saya punya hubungan darah dengan si B yang disebut ibu saya? Karena di akta kelahiran tertulis namanya. Nama lahir seorang anak yang bernama bla bla bla, dari seorang wanita yang bernama bla bla bla. Itu membuktikan adanya hubungan darah. Nah, itu pentingnya akta kelahiran tadi yang dikatakan oleh Ricardo. Nah, sekarang kembali lagi, kapan sih seorang anak itu dikatakan ada? Yohana bilang ketika di dalam kandungan, Ricardo bilang ketika dia lahir. Dua-dua jawabannya betul. Cek pasal 2 KUH Perdata. Siapa yang sudah cek? Siapa yang sudah buka? Saya, BB pasal 2? Oke. Pasal 2 bilang apa intinya? Yes, Kiel. Anak yang di dalam kandungan dianggap telah lahir setiap kali ada kepentingan yang menghendakinya. Oke, jadi anak yang di dalam kandungan dianggap ada setiap kali kepentingan yang menghendaki. Jadi kalau secara perdata baru dihitung, kalau nggak ada kepentingan yang menghendaki, berarti kalau keadaan normal-normal saja, maka seseorang itu hak keperdataannya muncul ketika apa? Ketika dia lahir, ketika dia ada, baru hak keperdataannya ada, baru dia muncul. Tapi kalau ada kepentingan yang menghendaki, maka walaupun dia belum lahir, dia sudah harus dihitung ada. Misalnya, ada seorang ibu baru mengandung 7 bulan. Ketika dia mengandung 7 bulan, ayahnya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia.
ayah si bayi ini meninggal dunia. Karena si ayah bayi ini meninggal dunia, maka terbukalah warisan. Nah, kalau tidak dihitung si bayi yang di dalam kandungan itu ada, maka seluruh harta warisan dari si ayah jatuh ke istrinya. Ini kita ngomong pewarisan golongan 1, nanti minggu depan kita akan ulang lagi. Seluruhnya akan jatuh ke istrinya, 100%. Tapi kalau ada anak di dalam kandungan, maka dianggap kepentingan anaknya itu menghendaki untuk dihitung. Oleh karena itu harus dihitung di dalam kandungannya ada berapa anak. Oh, ada 3 anak ternyata. Harus dihitung ada 3 anak. Jadi 3 anak ini juga sebagai ahli waris. Oleh karena itu ahli waris dari si ayah yang meninggal dunia ini jadi siapa? Istrinya yang sedang mengandung 3 orang bayi. Jadi ahli warisnya ada 4. Kalau hartanya itu 100%, maka 1, 2, 3, 4 dibagi 4, masing-masing dapat 25%. Bandingkan tadi kalau anaknya nggak dihitung. Istrinya dapat berapa? 100%. Anaknya 0,00. Tapi karena dianggap kepentingan anaknya menghendaki, anaknya dihitung sebagai ahli waris. Syaratnya apa kira-kira? Syaratnya untuk dihitung apa kira-kira? Dian Tiara. Syaratnya apa kira-kira? Ya Bu, putus-putus. Oke. Cara yang paling gampang menghindari pertanyaan itu memang putus-putus sih. Untuk benar atau enggak kan saya nggak bisa membuktikan ya kan. Syaratnya apa kira-kira? Syaratnya apa? Syaratnya dia harus lahir hidup. Kalau dia lahir mati, maka dia nggak akan dihitung. Jadi syaratnya kepentingan si anak menghendaki, kemudian itu akan dihitung, anaknya itu harus lahir hidup. Nah, itu hal yang tadi saya terlupakan ketika kita bicara tentang ahli waris. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke topik yang berikutnya. Kita akan berbicara tentang hubungan kekeluargaan. Ketika ngomong hubungan kekeluargaan, ada 2 hal yang akan kita bahas, yaitu ada tentang sistem kekerabatan, lalu yang kedua kita akan bicara soal garis keturunan. Saya menyiapkan gambar di sini, kelihatan. Nah, sekarang kita lihat dulu, ada yang namanya hubungan kekerabatan. Kita lihat secara sekilas, karena ini tidak terkait langsung dengan hukum waris barat. Cuman perlu tahu aja. Di sistem kekerabatan, Anda mengenal ada 3 macam sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan yang matrilineal, yang kedua patrilineal, yang ketiga parental. Tolong tuliskan di chat, sistem kekerabatan yang matrilineal. Kalau sistem kekerabatannya matrilineal, kira-kira itu yang jadi patron, yang jadi apa? Garis yang dihitung itu garis keturunan dari siapa? Yang matrilineal, yang dihitung garis keturunan siapa? Oke, silakan silakan ditulis di chat. Oke, dari pihak ibu, keturunan ibu. Yang lain? Oh iya, chatnya terekam. Jadi kalau Anda mau chat teman Anda, tolong hati-hati ya, lihat itunya jangan yang everyone, tapi diganti teman Anda dulu. Oke, dari keturunan ibu, dari pihak ibu. Ya, sekarang kalau yang patrilineal dari siapa? Oke. Kalau yang matrilineal itu dari pihak ibu. Kalau ada yang bingung di kelas sebelah itu ada yang bingung, Anda apalin aja. Matrilineal, M, mama. Maka yang hitung garis keturunannya ibu. Patrilineal, P, papa. Gitu. Jadi yang hitung dari pihak ayah. Nah, kalau kekerabatannya itu matrilineal, maka warisannya itu akan jatuh dari ke garis keturunan dari pihak ibu. Itu yang dihitung. Akan ke anak perempuan karena apa namanya, dia yang akan jadi ibu. Jadi dari ibunya ke anak perempuannya, dari anak perempuan ke anak perempuan dan seterusnya. Sebaliknya kalau yang patrilineal akan jatuh ke anak laki-laki. Nah ini tadi yang dikatakan oleh siapa tadi di awal ya, Yohana kalau nggak salah ya. Laki-laki punya kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan perempuan. Kedudukannya lebih tinggi. Kalau pas ada peristiwa pewarisan, laki-laki itu dapat harta yang lebih banyak, dapat warisan yang lebih banyak. Gitu.
Nah, itu di pewarisan hukum adat tertentu yang garis kekerabatannya berdasarkan garis kekerabatan patrilineal. Nah, tapi dalam garis hukum adat yang kekerabatannya matrilineal, yang dapat itu wanita. Nah, kalau yang parental dihitung dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sekali lagi, tadi ya, sistem kekerabatan ini kan menentukan siapa yang jadi ahli waris, berapa besarnya warisan. Yohana bilang laki-laki punya kedudukan yang lebih tinggi, Bu. Jadi jatuhnya ke laki-laki, dia dapat harta warisan yang lebih banyak. Masing-masing hukum adat punya latar belakang. Kenapa demikian? Hukum Islam juga sama. Laki-laki itu 2 bagian, wanita itu 1 bagian. Kenapa demikian? Karena laki-laki punya tanggung jawab untuk melindungi keluarga besarnya, termasuk wanita. Nah, ada latar belakang masing-masing setiap adat kenapa ditentukan begitu. Tapi sekali lagi, dalam hukum Barat, sistem kekerabatan tidak dikenal. Jadi untuk menentukan siapa yang jadi ahli waris, berapa besarannya warisan, tidak ditentukan sistem kekerabatan apa yang dianut oleh seseorang. Jadi kita nggak pakai itu. Sekali lagi, pria dan wanita kedudukannya sama. Tidak ada pembedaan di hukum Barat. Nah, itu yang akan kita pakai dalam penghitungan mengenai warisan di mata kuliah ini. Oke, gitu ya. Nah, itu lewat, cuman sambil lewat saja ya, supaya Anda tahu, oke, ada yang namanya patrilineal, yang sistem kekerabatan yang menentukan besaran warisan. Tapi itu di sana, bukan di mata kuliah ini. Nah, sekarang kita yang dipakai di mata kuliah ini, yaitu kita bicara mengenai garis keturunan. Anda bisa lihat, kemarin di kuliah saya yang pertama di kelas E, saya belum menggambar ini. Kemudian saya merasakan susah banget neranginnya gitu, karena saya nggak pakai gambar yang saya bikin. Biasanya kalau hukum waris itu saya gambar di papan tulis gitu, tapi karena kita kuliahnya online, saya harus memikirkan cara yang nggak gambar di papan tulis, jadi saya gambar di kertas dulu. Ini saya sudah gambar. Nah, ini kita bicara ini berarti kita bicara tentang garis keturunan. Anda bisa lihat di layar Anda. Kalau bicara garis keturunan, berarti Anda bisa lihat ini siapa, anaknya siapa, siapa menikah dengan siapa, siapa punya anak siapa, siapa punya kakak siapa, siapa punya nenek siapa, dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan saja lambang yang saya tulis. Ketika saya menulisnya, garisnya di bawah seperti ini, berarti ini Z1 menikah dengan Y. Karena ini. Tapi kalau kayak gini, misalnya X2 dan X1, ini berarti mereka menikah. Kemudian ada garis ke bawah, berarti mereka punya anak. Anaknya Z2 dan Z1. Begini dan begini. Itu Z2 dan Z1. Lalu kalau garisnya di bawahnya orangnya ini, Z1 menikah dengan Y. Y ini anaknya Y2 dan Y1. Oke, gambarnya Anda bisa paham? Mestinya bisa ya, anak saya aja bisa. Karena dia tertarik saya gambar-gambar wajah-wajah orang ini, terus dia lihat. Nah, ketika kita bicara tentang garis keturunan ini, maka kita mengenal 2 hal. Ada yang namanya garis lurus ke atas, jadi ini ke atas. Kemudian ada garis lurus ke bawah. Jadi ada garis lurus ke atas dan ke bawah. Kemudian ada garis yang menyamping atau menyimpang. Oke. Nah, kalau kita kembali ke bagian ini tadi, dibilang garis lurus itu ke bawah atau ke atas. Ini Anda bisa kelihatan di tempat Anda. Si rambut hijau ini Anda bisa kelihatan ya. Nah, nanti rambutnya saya ganti aja warnanya ya. Kalau rambutnya hijau, kena green screen ternyata terus dia jadi putih. Oke. Jika ini, kalau bicara garis lurus ke atasnya K, berarti yang langsung ada di atasnya K. Dia ini diperanakkan oleh siapa? Oh, oleh R dan oleh S. Berarti garis lurus ke atasnya dia R dan S. Kemudian kalau cari lagi, garis lurus yang ke atas lagi, lebih ke atas lagi dari K. Berarti
R ini diperankan oleh siapa? X dan W. Kemudian S ini diperankan oleh Y dan Z1. Ini garis lurus ke atas. Nah, sekarang kita lihat. Kalau garis lurus ke bawah, berarti K ini memperanakkan siapa? K ini punya anak siapa? Oh, ternyata K punya anak E. Dan satu toh anaknya. K ini punya anak E. Kemudian E ini punya anak siapa? E punya anak siapa? B. B. Betul. E punya anak B. Lalu B punya anak? A. Punya anak A. Nah, jadi ini adalah garis lurus ke bawah. Garis lurus ke bawahnya K. Yang ini tadi garis lurus ke atasnya K. Oke, jelas? Ini konsep sederhana yang akan kita pegang selama kita kuliah hukum waris. Sekarang kita lihat garis menyamping atau garis menyimpang. Ada buku yang menyebutnya menyamping, ada buku yang menyebutnya menyimpang. Ini K di sini. K ini dia menikah dengan J. J ini suaminya ya, bukan garis menyamping. Nah, garis menyampingnya K adalah yang masih berhubungan darah, tapi tidak langsung di atasnya dan tidak langsung di bawahnya. Jadi nggak langsung di atasnya dia, berarti orang tua, kakek nenek, gitu. Atau di bawahnya dia, anaknya, cucunya, cicitnya, gitu. Ini garis lurus. Tapi masih berhubungan darah. Siapa? L, M. Jadi ini masih berhubungan darah, toh L sama M. Kenapa masih berhubungan darah? Karena L ini adalah saudara-saudaranya. Saudaranya siapa? Saudaranya K. L dan M. Saudara. L ini adalah saudaranya. Kenapa? Lihat nih, garisnya sejajar. Sama-sama anaknya R dan anaknya S. Jadi L dan M ini saudaranya K. Nah, ada lagi yang saudaranya dalam garis menyamping. Siapa? Ponakannya, namanya siapa? G. Nah, ini dibilang garisnya menyamping. Kenapa? Masih berhubungan darah, tapi tidak langsung di atasnya dia. Maka disebut dalam hubungan garis yang menyamping. Misalnya O. O ini nggak punya garis lurus ke bawah karena dia tidak menikah dengan siapa-siapa si O ini. Kelihatan di tempat Anda nggak ya O? Kelihatan ya? Nah, O ini nggak ada bawahnya kosong. Dia tidak menikah. Nah, kemudian si O ini garis lurus ke atasnya ada. Karena dia punya orang tua, namanya U dan Y. Y ini nggak ada orang tuanya lagi, nggak digambar. U masih ada orang tuanya siapa? Z1 dan Y. Jadi O ini punya garis lurus ke atas. Dia punya garis lurus ke atas, yaitu U dan Z1 dan Y. Kemudian O ini, dia punya garis menyamping. Garis menyampingnya siapa? Yang masih berhubungan darah, tapi tidak langsung ke atasnya atau ke bawahnya. Siapa dia? T. T ini siapa? Tantenya. Terus S. S ini juga siapa? Juga tantenya. Kemudian S ini dia punya anak M, L, K. Nah, ini berhubungan dalam garis menyamping. Lalu punya anak juga G. Nah, masih ada hubungan darah dengan O. Kenapa? Karena dia itu satu nenek moyang. Punya satu kakek yang sama, yaitu Z1 dan Y. Jadi ada hubungan darah. Yang jalur begini. Jelas sampai di sini? Jelas untuk garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah. Dihubungkan dengan apa? Dengan kekeluargaan yang sedarah. Oke. Nah, di sini Anda lihat ada J. Ada J di sini. Sudah kelihatan ya. Kelihatan. Ada J di sini menikah dengan K. Kemudian ada M di sini menikah dengan M. Nggak ada hubungan sedarah kan? Disebut hubungan kekeluarganya disebut apa? Hubungan kekeluargaan ini tercipta karena adanya perkawinan, bukan karena hubungan darah. Disebut dengan apa?
garis kekeluargaan semenda. Nah, garis kekeluargaan semenda ini tidak saling mewaris. Jadi kalau misalnya ada seseorang menikah dengan orang lain, misalnya si A menikah dengan si B, kemudian saudaranya si A meninggal dunia dan dia tidak punya istri atau suami. Nah, si B, istrinya si A, dia tidak ikut mewaris karena hubungannya dalam garis kekeluargaan semenda. Ingat tadi yang Anda katakan prinsip di awal, siapa yang bisa jadi ahli waris? Istri atau suami yang hidup pertama, kemudian yang berhubungan darah. Yang nggak berhubungan darah, siapa yang bisa mewaris? ALK berhubungan darah. Apa tadi katanya Philip? Adopsi. Ricky, ding. Adopsi. Anak yang diadopsi secara sah. Terus bisa juga siapa lagi? Orang yang disebut di dalam testamen atau di dalam surat wasiat. Selain itu, selain dua itu, ya semua harus ada hubungan darah. Oleh karena itu, dalam hubungan kekeluargaan dalam garis semenda, dia tidak saling mewaris. Itu ya, jadi asasnya adalah perkawinannya monogami, jadi isinya satu. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke topik berikutnya? Silakan. Bu, kalau dalam hukum waris itu dikenal ini nggak Bu, kecakapan? Misalnya seseorang itu kalau mau menerima warisan itu, apakah dia harus cakap secara hukum atau tidak? Enggak, karena bayi aja bisa tahu tadi. Anak yang masih di dalam kandungan, dia bisa dihitung sebagai ahli waris. Pas dia lahir, syaratnya apa? Dia lahir hidup, gitu. Dia sudah dihitung sebagai ahli waris. Gitu. Jadi enggak dikenal. Anda tidak harus berusia cakap secara hukum. Anda tidak harus berusia dewasa untuk bisa jadi ahli waris. Jadi enggak nunggu 18 tahun untuk jadi ahli waris. Anda sudah bisa dihitung sebagai ahli waris. Contohnya, ini yang banyak terjadi. Ayah Anda sudah meninggal dunia ketika Anda masih berumur 10 tahun misalnya. Kemudian ketika Anda berumur 12 tahun, kakek Anda ikut meninggal dunia. Karena ayah sudah nggak ada lagi, sudah meninggal duluan, maka tadi yang Yeskiel bilang, penggantian tempat. Jadi Anda menggantikan tempat ayah Anda sebagai berposisi sebagai apa? Ahli waris. Bisa nggak? Bisa, tetap harus dihitung. Nah, kecakapan itu nanti akan berpengaruh ketika Anda akan melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta warisan yang diterima. Tapi kalau nggak mau diapa-apain, nggak ngefek apa-apa kan? Gitu. Tapi kalau Anda mau jual misalnya, Anda dapat sebidang tanah, ukurannya misalnya 1 hektar, tapi tanahnya itu ada di Kalimantan misalnya. Sementara Anda dan ibu Anda dan juga ayah Anda dulunya itu domisilinya itu di Jawa. Terima warisannya tanah di Kalimantan. Nah, kemudian Anda memutuskan untuk oke lah dijual. Tentu saja dengan pertimbangan ibu Anda tahu dijual aja lah, dibeliin tanah di sini di Jawa karena domisilinya di Jawa. Nah, Anda mau melakukan perbuatan hukum, Anda nggak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri karena umurnya baru 12 tahun. Gitu, efeknya kecakapan gitu. Tapi kalau kita cuma bicara potong sampai bisa nggak menerima warisan, apakah harus cakap? Jawabannya bisa. Gitu ya, yuk. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, ada pertanyaan lewat chat. Arya yang tanya, saya mau bertanya, pewaris adalah beragama Islam dan pewaris telah membagikan waris menggunakan hukum Islam. Tetapi di antara ahli waris ada yang tidak sepakat mengenai pilihan hukum tersebut dan lebih memilih hukum nasional yang berlaku. Lantas pilihan hukum yang mana, Islam atau KUHP yang tidak dipergunakan saat terjadinya sengketa? Nah, yang kayak gini banyak sekali terjadi. Kenapa demikian? Karena hukum Islam itu menentukan 2:1. Laki-laki mendapat 2 bagian, wanita mendapat 1 bagian. Nah, sementara hukum nasional, hukum waris barat, itu menentukan 1:1. Nah, kemudian ini Anda bisa cari banyak sekali putusannya. Browsing aja, banyak sekali putusannya yang yang seperti ini. Hakimnya berpendapat apa? Waris Islam atau waris Barat yang kemudian diberlakukan beda-beda tergantung kasusnya atau sifatnya kasuistis. Nah, karena sifatnya kasuistis, saya tidak bisa membahas yang spesifik terkait dengan kasus tertentu. Nah, oleh karena itu saya membahasnya secara umum menurut teorinya. Teorinya adalah
mereka yang tunduk pada hukum Islam, maka hal-hal keperdataan yang terkait dengan perkawinan, pewarisan, kematian, dia tunduk pada hukum Islam. Menurut saya harusnya konsisten. Ketika dia menikah, dia menundukkan diri pada hukum Islam. Dia mengatakan dia orang Islam, sehingga ketika dia menikah, dia menundukkan diri pada hukum Islam. Dia datang ke KUA. Dia bukannya menikah kemudian dicatatkan di catatan sipil, tapi dia datang ke KUA. Yang menikahkan itu penghulu. Dia tunduk pada hukum Islam. Ketika dia mati, ya warisannya juga karena dia itu ada tunduk pada hukum Islam, ya warisannya harus dibagi berdasarkan hukum Islam. Tapi ingat, kalau dia menundukkan diri pada hukum Islam, ya tidak boleh setengah-setengah. Artinya apa? Kenapa toh di hukum Islam itu dibagi laki-laki 2 bagian dan wanita 1 bagian? Ada alasannya. Ada pertimbangannya. Pertimbangannya kenapa? Karena si laki-laki ini punya kewajiban untuk memelihara keluarganya, termasuk saudara-saudaranya yang wanita. Sementara si wanita ini, dia kan punya suami yang laki-laki. Ketika suaminya yang laki-laki, dia akan menerima bagian yang 2 bagian juga. Nah, si suaminya ini juga punya kewajiban nanti untuk memelihara saudara-saudaranya yang wanita. Demikian seterusnya. Nah, itu landasan. Kenapa kok ada 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian? Nah, saya katakan jangan setengah-setengah. Kenapa? Ya kalau si laki-laki terima 2 bagian, terima juga tanggung jawabnya. Kenapa dia terima 2 bagian? Bukan cuma terima hartanya saja. Nah, tapi dalam dunia yang lebih modern sekarang ini, itu hal yang tadi ditanyakan oleh Arya memang sering terjadi. Dan hakim melihat pada kasus-kasus tertentu, misalnya si laki-laki ini nggak melakukan kewajibannya. Selama ini memang tidak ada kewajiban. Selama ini di keluarga mereka memang tidak ada yang seperti itu, tidak ada kebiasaan yang seperti itu. Sudah ditunjukkan ditunjukkan si laki-laki ini tidak menunjukkan dia punya tanggung jawab terhadap saudara-saudaranya yang wanita. Bahkan secara ekonomi misalnya gitu, yang laki-laki ini tidak terlalu baik gitu. Jadi nggak mungkin dia memelihara lebih dari keluarganya sendiri gitu. Nah, ada kasus-kasus tertentu, situasi-situasi tertentu yang kemudian walaupun keluarga itu seluruhnya beragama Islam, kemudian salah satu pihak tidak terima, lalu menggugat ke pengadilan, kemudian hakimnya memutuskan pembagiannya berdasarkan hukum waris barat. Sehingga semua orang mendapatkan bagian yang sama, 1:1. Nah, itu Arya kira-kira jawabannya seperti itu. Saya tahu sinyalmu terputus-putus, tapi ini kuliahnya saya rekam. Nanti akan saya upload, jadi nanti Anda bisa mendengarkan ulang ya, didengarkan ulang kalau sinyalnya lebih baik. Gitu ya Arya. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan yang lain? Ada 1 konsep lagi yang akan kita pelajari sebelum kita mengakhiri. 2, sorry. Yang 1,5 sih cuma pengantar untuk pertemuan selanjutnya. Ada? Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke konsep yang akan kita pelajari bersama. Saya share screen, apakah kelihatan di tempat Anda? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan ya. Nah, ini tadi gambar yang saya tunjukkan. Jadi tadi Anda menatap saya pegang, saya sudah foto, lalu sekarang ada di sana. Tolong cek masing-masing anotasinya hidup ya, supaya kalau Anda mau, Anda bisa ikut mencoret-coret nanti bersama dengan saya. Nah, mari kita lihat di sini. Konsep berikutnya yang akan kita bahas adalah derajat. Nah, tadi Anda sudah membahas bersama dengan saya itu garis lurus ke atas, garis lurus ke bawah. Sekarang kita akan membahas mengenai derajat, atau dalam hukum waris itu disebut juga derajat kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan antara seseorang dan seseorang yang lain dalam tingkat kelahiran keberapa. Hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan orang yang lain. Jadi dia dalam tingkat kelahiran yang keberapa. Ini kalau Anda lihat ada bekas-bekas lipatan di dalam kertas itu yang saya foto, memang saya lipat-lipat supaya saya gambarnya tuh sejajar.
Ini dalam tingkat kelahiran yang sama. Y1, Y2, X1, X2. Kemudian yang berikutnya, tingkat kelahiran yang berikutnya itu ada Y, Z1, Z2 itu tingkat kelahiran yang berikutnya sama. Terus turun di bawahnya tingkat kelahirannya sama. Di bawah yang lagi tingkat kelahirannya sama. Kemudian di bawahnya lagi Anda lihat G, H, dan I ini berada dalam tingkat kelahiran yang sama. Kemudian D itu di bawah D berada dalam tingkat kelahiran yang sama dengan B dan C. Nah, Anda lihat ya itu apa lipatannya, saya rasa nampak di tempat Anda juga. Nah, ini menunjukkan tingkat kelahiran. Nah, tingkat kelahiran ini itu akan kita pakai dalam menghitung derajat. Jadi antara G dan O misalnya, dia berhubungan kekeluargaan dalam derajat keberapa. Nah, ini sangat penting dalam kaitannya dengan pewarisan dan perkawinan. Nah, supaya Anda paham konteksnya, saya akan tunjukkan kepada Anda dulu, ini terkait dengan konsep terakhir yang akan kita lihat sebagai pengantar ke berikutnya, tapi saya balik aja deh. Kita akan lihat, nanti kita akan lihat pewarisan ab intestato. Yang pertama, bagian yang pertama. Minggu depan kita akan membahas golongan 1. Nah, di pewarisan ab intestato dikenal ada bermacam-macam golongan. Ada 4 macam golongan tepatnya. Golongan yang pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak dan keturunannya. Golongan kedua golongan kedua adalah orang tua, ayah ibu, dan saudara atau keturunannya. Golongan ketiga itu adalah keluarga dalam garis lurus ke atas. Maka tadi kita belajar dulu garis lurus ke atas sama garis lurus ke bawah. Nah, kemudian yang keempat adalah sanak keluarga dalam garis ke samping, garis ke samping, garis ke samping gitu. Nah, tidak semua keluarga ini, tidak semua yang ada di dalam hubungan tidak semua yang ada dalam garis keturunan itu nanti bisa saling mewaris. Ada maksimal derajat yang menentukan apakah mereka bisa saling mewaris atau tidak. Nah, sampai ke derajat berapa mereka bisa saling mewaris, itu saya serahkan kepada Anda untuk mencari tahu jawabannya. Nah, hari ini kita akan belajar dulu bagaimana caranya menghitung derajat. Ingat ya, tadi derajat adalah hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan yang lain dalam tingkat keberapa, dalam tingkat kelahiran yang keberapa. Misalnya, pakai anotasi saya akan menggambar. Misalnya, kita lingkari si A. Kelihatan nggak si A? Saya lingkari pakai ungu. Nah, kita mau lihat si A dengan K ini berhubungan derajat keberapa. Mari kita lihat. Si A sama K. Si A sama K ini garis lurusnya ke atas atau ke bawah, atau garisnya ke samping. Si A sama K, ini garis lurus apa ini? Ke atas, Ke bawah, Bu. Ke bawah. Kalau kita mulainya dari A, berarti garis lurusnya, ingat ya, kita mulainya dari mana? Ke atas, Bu. Ke atas, karena kita mulainya dari si A. Betul, kita jadi. Nah, sekalian saya ingatkan, nanti Anda harus ingat, Anda itu berpijaknya mulainya dari mana? Titik mulainya tuh siapa? Titik mulainya adalah pewaris. Jadi kalau kita bilang, atau saya tadi bilang A ke K, berarti ini A ini jadi pewaris kalau kita mau bilang A ke K. Kalau K ke A, berarti K-nya yang jadi pewaris. Titik awal yang dijadikan pijakan itu adalah si pewaris. Itu ya, nanti Anda ingat kita pas sandung hitung. Mari kita hitung, si A ke K ini berapa derajat? Cara menghitungnya, kalau saya menggunakan cara ini, si A ke K ini berapa kali kelahiran? 1, kemudian 2, karena B dan C yang adalah orang tuanya ini dilahirkan oleh E dan F yang adalah kakek neneknya, berarti 2 ke sini dulu. Kemudian 3 sampai ke kakek dan nenek buyutnya. Berarti
A ke K ini berapa derajat? 1, kemudian ini 2, lalu ini 3. Berarti A ke K itu 3 derajat. Oke. Nah, untuk menghitung derajat, tadi kalau saya suka dengan cara itu tadi, yang saya katakan, lompatan, berapa lompatan menunjukkan berapa kelahiran. Tapi ada juga yang menuliskan derajat itu dengan rumusan. N-1. Jadi pakai rumus. Rumusnya itu N-1. N itu adalah orangnya. Berapa orang? Berapa orang yang terlibat, berapa orang yang mau dihitung. Nah, Anda lihat nih orangnya. Orangnya ada siapa saja? Orangnya ada siapa saja? A 1, kemudian B dan C ini 2 karena di tingkat kelahiran yang sama-sama orang tua. Kemudian ini 3. Kemudian ini 4. Jadi ada berapa? Ada 4 orang yang terlibat dari K sampai ke A. Lalu M-nya berarti 4. Dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti A ke K ini adalah garis lurus ke atas derajat ketiga. Saya kasih contoh satu lagi sebelum saya serahkan kepada Anda untuk menjawab. Mari kita lihat apakah derajat keberapakah antara X. Sorry, saya mau ganti warna dulu. Derajat keberapakah antara X sampai dengan G? Nah, saya tanya dulu, X ke G, ini garis lurus apa? Ke bawah. Ke bawah, Bu. Garis lurus ke bawah. Jadi, X sama G ini masih garis lurus ke bawah. Betul, betul, betul. Betul? Ya. Nah, ada yang bilang nggak betul? Betul, garis lurus ke bawah, setuju? G ini anaknya M dan N, M ini anaknya R dan S, R ini anaknya X dan W, garis lurus ke bawah. Itu ya lihatnya. Nah, berapa derajat dari X ke G? 4. Kita lihat berapa lompatan. Oh, belum saya ganti. 4. Oke, kata anak saya 4. Anda punya pendapat yang berbeda? Berapa lompatan? Berapa menurut Anda? Berapa derajat? 3 derajat. 3, Bu. 3. Oke, mari kita hitung. 1. 1 ke sini ya, R sama S. 2, kayak L dan M gitu. Kemudian ini 3. Jadi jawabannya 3 derajat. 1, kemudian ini 2, lalu ini 3. Oke, jelas sampai sejauh ini? Jelas? Jelas, Bu. Nah, Jelas, kalau Bu. sudah jelas, sekarang saya minta Anda yang menjawab. Nah, coba tolong saya dihitung berapa derajatkah antara berapa derajatkah antara H itu di sini. Nah, berapa derajat dia dengan M? Saya tanya dulu, ini kita ngomong garis lurus apa ini? Samping. Menyamping, Garis Bu. lurus menyamping antara H dengan M. Nah, sekarang saya tanya ke Anda. Antara H dengan M itu berhubungan garis lurus ke samping derajat berapa? 4, Bu. 6. Berapa? 4. Oke. 6. Anak saya bilang 6. 6. 6. Ada yang 6, ada yang 4. Oke, mari kita hitung. Coba ya. Nah, pertama kemana dulu? Dari H ke? 5. Anak saya ralat jadi 5. Anda berapa? 5, Bu, 5. 5, 4, 5, 6. Oke. Menurut anak saya 5. Anda 5 juga? Berapa? Caranya 5. Oke. Caranya adalah cari dulu nenek moyang yang sama antara H dan M. Nenek moyang yang samanya siapa?
Y1 sama Z1. Nenek moyang yang samanya Y1 dan Z1. Setuju? Ini kan kalau dilihat gambarnya nih ya, naik ke atas. Oh, Z1 di sini. Kemudian kalau ini M, terus naik ke sini, oh ketemunya ini juga. Berarti nenek moyang yang sama adalah Y1 dan Z1. Oke? Nah, setelah itu langkah kedua, kalau Anda mau menghitung derajat, langkah pertama cari nenek moyang yang sama. Langkah kedua, Anda hitung berapa lompatan. Nah, berapa lompatan ini harus melewati nenek moyang yang sama tersebut. Jadi harus melewati dulu. Berarti dari H naik dulu sampai ke atas garis lurusnya sampai ke nenek moyangnya. 1, 2, 3. Nah, ini garis lurusnya H kan berarti. Nah, sekarang kita mulai menyamping. Bagaimana dia sampai berhubungan dengan M? Oh, karena ternyata Y1 dan Z1 itu juga punya anak S selain anak U. Jadi U yang adalah kakeknya H itu punya saudara. Saudaranya itu adalah S. Nah, S ini kemudian punya anak M. Lalu M ini yang mau dicari berapa derajat. Nah, ini 1, kemudian ini 2, lalu ini 3, kemudian ke sini 4, lalu ke sini 5. Jadi berapa jawabannya? 5. 5 derajat. Jelas sampai di sini? Jelas? Nah, kalau jelas saya akan minta salah satu dari Anda untuk menggambarkan ke saya. Terserah mau pakai orang yang sama. Tolong gambarkan dalam garis lurus ke atas derajat 4. Tolong gambarkan dalam garis lurus ke atas derajat 4. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, tolong gambarkan dalam garis lurus ke samping derajat 4 juga. Oke, jelas? Gambarkan ke saya garis lurus ke atas derajat 4. Yang kedua, gambarkan garis lurus ke samping, garis ke samping atau garis yang menyamping dalam derajat 4 juga. Soal yang pertama saya minta Krisia untuk menjawab. Silahkan pakai anotasi. Kemudian soal yang kedua saya minta Cornelia untuk menjawab. Kalau Anda masih kesulitan pakai gambar, nanti setelah kuliah silakan latihan pakai Zoom ya. Nanti kita akan beberapa kali akan pakai model papan tulis yang kayak gini. Nah, kalau Anda masih kesulitan untuk hari ini, sebutkan saja dari siapa ke siapa untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, sebutkan dari siapa ke siapa. Gitu. Nanti saya akan bantu gambarnya. Mbak mau menjawab boleh. Ini langsung jawab, Bu. Ya, jawab langsung Cornelia atau Kesia duluan. Kesia. Ya, dari garis lurus ke atas derajat 4. Itu dari A. Dari A, oke. Sampai ke R. Dari A, jadi apa namanya awal mulanya si A sampai ke R. R. Sampai ke R. Oke, mari kita hitung berapa derajat ini A ke R. A kemudian ke, A lalu ke B, 1. Kemudian 2, 3, 4. Oke, ini kita sudah tahu ada 4 derajat. 1, 2, 3, 4. Jadi Anda sudah tahu ada 4 derajat. Garis lurus ke atas derajat 4. Sekarang Cornelia, dari siapa ke siapa? Saya dari P ke L, Bu. Dari P, lagi ya. Ulangi. Dari P ke L. Oke.
Nah, mari kita hitung dari P ke L. P ke L, nenek moyang yang sama siapa? Y sama Z saku. Y1, Y sama Z1. Oke, sekarang mari kita hitung. Berapakah derajatnya? Dari P ke L. Berarti dari P naik ke U, 1. Kemudian ke sini 2. Kemudian kemana? Dari sini kemana? Ke S. Ya toh? Iya. 3. Kemudian dari S ke L. 4. 1, 2, 2, 3, 4. 3, 4. Oke. Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Apakah jelas? Ya. Nah, kalau sudah cukup jelas, nah nanti akan ada tugas latihan untuk Anda. Silahkan dikerjakan di buku latihannya. Anda bisa tunggu hari ini, nanti saya akan upload di Flexible Learning. Mungkin nanti malam ya, saya uploadnya sekalian aja. Rekaman kuliah hari ini, kemudian tugas latihan untuk menghitung derajat. Akan saya upload hari ini, silahkan dicek di Flexible Learning sehingga Anda bisa latihan. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Sudah cukup jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, itu silahkan Anda pelajari. Nah, itu adalah topik yang terakhir yang kita pelajari untuk kuliah hukum waris pada siang hari ini. Nah, tadi seharusnya topik yang terakhirnya itu mau yang golongan, tapi tadi sudah saya sebutkan di tengah-tengah, jadi ini yang terakhir. Nah, minggu depan kita akan masuk ke golongan 1, terlebih dahulu kita akan review mengenai perhitungan derajat, lalu kita akan masuk ke golongan 1. Dan Anda harus cek sebelum kita mulai kuliah minggu depan akan ada video yang saya upload, tolong dilihat terlebih dahulu supaya perkuliahan kita lebih lancar dan kita bisa lebih banyak latihan soal. Gitu ya. Nggak ada yang pertanyaan? Di siasatnya, Bu, buat absennya. Ya. Oh ya, soal presensi. Ini seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Anda wajib presensi di siasat. Kemudian selain itu, selama perkuliahan berlangsung akan ada presensi yang dilakukan oleh Kak Rivia. Nah, presensinya sama seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu pedomannya. Nah, setiap minggu akan sama, jadi setelah selesai kuliah Anda bisa presensi di siasat. Lalu tolong isikan di kolom kritik dan saran, itu tolong diisikan kalau ada hal-hal yang ingin Anda sarankan untuk saya, hal-hal yang ingin Anda pertahankan, atau hal-hal yang ingin Anda tingkatkan, atau hal-hal yang maksudnya Anda ingin saya dalam mengelola kuliah ini, itu melakukan sesuatu gitu. Atau mempertahankan yang sudah dilakukan, tolong ditulis di situ sehingga saya tahu. Gitu ya. Dan untuk di siasat saya tidak bisa melihat nama, jadi nanti saya cuma terima daftarnya saja. Oleh karena itu kalau Anda ingin nama Anda diketahui ya ditulis namanya. Kalau enggak ya tinggal tulis aja Anda punya saran apa. Misalnya jangan pakai gambar gitu karena enggak terlalu jelas gitu, atau pakai gambar karena lebih ada sentuhan personal gitu. Atau seperti apa gitu, tolong silahkan ditulis saja. Begitu ya. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Anda masih punya 10 menit kalau ada yang kuliah lagi jam 3. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Iya, selamat sore bukan selamat siang. Terima kasih. Saya akhiri ya.